ini cocok sarana untuk mencintai orang kecil. Bahwa Tuhan itu memang ya menghadirkan ya pilihan hidupnya itu mengutamakan orang kecil. Maka saya ingin belajar bagaimana melalui Gubuk Lasaris itu sekaligus bersahabat dengan petani dan sekaligus menjadi sarana untuk mencintai orang kecil. Itulah sebenarnya dibalik nama Gubuk Lasaris. Berangkatnya itu awalnya itu ingin bahwa gereja, saya sebagai Romo, supaya mempunyai ya sarana untuk mencintai orang sederhana dan keprihatinan terhadap lingkungan yang mulai rusak. Maka kami membuat suatu rencana saat itu tahun 2007 ya, rencana untuk terlibat di dalam menyelamatkan lingkungan. Ya, maka saat itu yang ada di dalam pikiran kami, menyelamatkan lingkungan itu kan terlalu umum ya, terlalu luas artinya. Ya, ekologi itu kan sangat luas sekali. Lalu kami mengambil hal yang sederhana, yang sangat dekat dengan kehidupan orang desa. Lalu saya memilih ya pertanian sebagai sarana peduli terhadap ekologi, peduli terhadap lingkungan. Karena saya saat itu menyadari bahwa ada isu global warming, ada climate change, ada kebakaran hutan di Indonesia yang sering dikecam negara lain, terus kemudian ada penurunan kesehatan secara massal karena makanan yang kurang sehat, ya. Terus kemudian maraknya pupuk-pupuk kimia, bahkan pestisida mulai meracuni pertanian. Saat itu saya sebagai Romo ini sebenarnya bumi memerlukan suatu perhatian yang serius karena bumi mulai sakit. Lalu saya menentukan suatu pilihan lewat pertanian saja. Karena pertanian itu ada di sekitar Kediri itu sangat luas. Ya, lebih dari 60% pekerja di penduduk Kediri itu sebagai petani. Maka saya mulai, ya baik juga kalau mulai membuat pertanian. Belajar bertani, saya tidak ahli pertanian, lalu saya mulai mencintai pertanian. Lalu saya membuat rumah singgah. Rumah singgah yang tempat istirahat para petani itu kan sering disebut gubuk ya. Di kampung itu kalau ada sawah atau ladang, ada pondok istirahat petani itu disebut gubuk. Maka saya karena kepingin dekat dengan petani, saya membuat gubuk. Lalu tempat yang kami kelola ini, setelah ada bangunannya, saya beri nama gubuk sebagai sarana supaya kami ini ya kepingin menjadi ya sedulurnya para petani, ya saudaranya para petani, atau ingin mencintai profesi petani juga. Maka membuat gubuk. Nah, sedangkan Lasaris itu sebutan lain dari nama Romo-Romo Vincentian atau Romo Kongregasi Misi. Ya, saya tidak tahu, pokoknya saya menjadi Romo itu, Romo CM disebut Romo Lasaris. Mungkin Romo Lasaris itu berasal dari Santo Lazarus yang ada di dalam kitab suci itu ya, yang pribadinya digambarkan orang yang menderita, penuh dengan borok, hidupnya dari ya belas kasih orang lain, ya seperti itu. Gambaran orang miskin, gambaran orang sakit, ya pengemis yang tidak bisa ya punya makanan sendiri, harus makan dari sisa orang yang mampu. Tapi dicintai Tuhan, ketika meninggal dia ada di pangkuan Abraham. Lalu saya, sudahlah, ini cocok sarana untuk mencintai orang kecil. Bahwa Tuhan itu memang ya menghadirkan ya pilihan hidupnya itu mengutamakan orang kecil. Maka saya ingin belajar bagaimana melalui Gubuk Lasaris itu sekaligus bersahabat dengan petani dan sekaligus menjadi sarana untuk mencintai orang kecil. Itulah sebenarnya dibalik nama Gubuk Lasaris. Gubuk itu tempat ada di sawah, ya, terus kemudian di desa, ya, terus kemudian juga mencintai orang kecil. Petani itu saya anggap orang kecil karena jarang sekali orang muda jadi petani. Dan anak muda di desa pun kepingin pergi ke kota, mencari pekerjaan di kota. Dan saya ingin
membuktikan bahwa menjadi orang desa pun sebenarnya juga bisa hidup sejahtera, tidak kalah kalau kita bandingkan dengan orang kota. Maka sebenarnya saya kepingin supaya orang muda itu suatu saat mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap dunia pertanian. Siapa tahu di antara orang muda yang sudah terlanjur ke kota itu suatu saat mau pulang ke desa untuk melihat peluang bahwa hidup menjadi petani itu kalau kita ya kelola dengan penuh cinta ya bisa menjadi sumber kehidupan yang sejahtera. Nah, itu yang saya ingin lakukan. Arti nama Gubuk Lasaris. Sebenarnya Gubuk Lasaris itu baru diresmikan tahun 2010. Ya, 2010 karena saat itu kita kepingin memberikan suatu tanda lah gitu ya, tanda peristiwa menghormati pendiri Romo-Romo CM yang peringatan 350 tahun wafatnya Santo Vincentius, itu pendirinya Romo-Romo CM. Lalu kami membuat rumah gubuk ini diresmikan atau diberkati oleh pimpinan CM saat itu. Nah, tetapi saya belajar bertani itu 3 tahun sebelum gubuk itu didirikan. Maka sebenarnya kegiatan pertanian sudah saya awali tahun 2007-nya. Ya, lalu 2010 kita membuat rumah singgah yang disebut gubuk itu. Jadi jauh sebelum Laudato Si dibuat oleh Paus Fransiskus baru tahun 2015, tapi bagi saya dengan munculnya Laudato Si ini memberikan berkat bagi gubuk sehingga gubuk semakin terarah selaras dengan ajaran ya yang benar menurut iman kami gitu ya. Ya, Laudato Si itu kan sebenarnya dokumen resmi atau ajaran Gereja Katolik yang dibuat oleh Paus Fransiskus tahun 2015. Ya, jadi yang disebut ensiklik. Jadi ensiklik itu berarti menjadi ajaran resmi gereja. Ya, yang harapannya itu juga ditindaklanjuti oleh seluruh umat Katolik melalui paroki, keuskupan masing-masing. Nah, itu Paus ingin mengingatkan bahwa gereja harus mulai peka dan terlibat terhadap bumi yang mulai banyak yang sakit gitu ya. Lalu menggunakan Laudato Si itu karena terinspirasi dari seorang santo yang sangat mencintai bumi atau sangat dekat dengan alam, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Nah, dia selalu membuat puji-pujian ya bahwa alam ini merupakan anugerah Tuhan sebagai tanda cinta Tuhan. Lalu dia setiap kali membuat pujian itu selalu menyertakan alam ini sebagai saudaranya, saudarinya, saudara matahari, saudari bulan, saudari bumi. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan burung-burung yang kecil pun bisa. Jadi dia merasa nyaman, langit seperti atap rumahnya, tanah seperti karpet hidup untuk ya dia istirahat dan seterusnya. Dia merasa orang yang dicintai oleh Tuhan. Dia menjadi figur oleh Paus Fransiskus yang saat ini ya sebagai santo yang sangat dekat dengan ekologi. Maka kita diajak, ayo jadikan alam dan sekitarnya itu seperti pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan bersama dengan kita gitu ya. Itu sebenarnya dibalik kata-kata Laudato Si yang diajarkan oleh gereja. Makanya dengan adanya Laudato Si ini saya semakin bersyukur karena awalnya saya tidak sampai menghayati sedalam itu. Bahwa menghayati bumi ini seperti ibu saya sendiri, ibu bumi, seperti saudari saya sendiri yang memberi kehidupan kepada saya. Jadi ada makna-makna keutamaan yang dalam gitu ya. Kalau dulu kan saya hanya prihatin, banyak orang kena kanker karena ya makanan yang tidak sehat, banyak bencana alam karena gundul sehingga banjir, ya banyak penebangan hutan, banyak ya perusakan tambang. Itu keprihatinan saya saat itu. Kadang-kadang
saya menganggap ya ini harus kita hadapi, ya gitu, seperti aktivis pada umumnya peka terhadap keprihatinan sosial. Tetapi setelah ada Laudato Si, saya merasa ini bukan hanya aktivis sosial, tetapi bagian hidup rohani, bagian dari panggilan dari Tuhan. Jadi kita lebih menghadirkan kasih, menghadirkan cinta. Kalau saya merasakan kehadiran Tuhan di alam, maka saya juga bisa mencintai Tuhan melewat alam. Dan itu akan lebih damai, itu akan lebih terasa. Merasakan suatu keteduhan bahwa saya ini harusnya ya dicintai Tuhan, tapi jangan sampai saya merusak apa yang menjadi sarana Tuhan mencintai saya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang bukan hanya kepekaan sosial, tetapi juga sarana hidup rohani. Sehingga ya sedikit-sedikit ya, saat berdoa itu tidak seolah-olah saya berdoa sendiri, tetapi juga berdoa bersama aneka tanaman. Bahkan kadang-kadang kita ikut tersenyum ketika tanaman itu tumbuh, ketika cacing itu bisa menguraikan kotoran menjadi pupuk. Kita itu tersenyum, saya tidak bisa melakukan itu. Ternyata binatang yang sangat remeh, kecil, rapuh ini bisa menguraikan sampah jadi ya pupuk gitu loh. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu mempunyai manfaat sendiri-sendiri, punya peran yang hebat gitu loh. Nah itu akhirnya kita bisa melihat ketika kita menghubungkan alam ini sebagai tanda cinta Tuhan yang adil untuk kehidupan kita bersama, maka yang ada itu akhirnya kita bisa berdamai dengan semuanya. Sehingga enak, kita mengelola apapun enak. Dan kita kalau mau mencemari atau meracuni atau merusak, itu menjadi apa ya, menjadi tidak tega gitu. Misalnya saya dulu tidak suka kucing. Tahu-tahu ada kucing datang sendiri tanpa diundang punya anak. Awalnya ya saya usir. Loh saya kok jahat ya. Lama-lama saya makan apa, kerupuk tak kasih kerupuk, singkong tak kasih singkong. Lama-lama kucing itu ngalem loh. Tahu-tahu tikus yang banyak itu berkurang. Nah seperti itu ya. Nah hal-hal seperti kecil-kecil gini ini yang akhirnya membuat kita semakin merasakan ya semua mempunyai peran. Ya, Tuhan tidak membuat seolah-olah manusia yang paling baik di antara semua kehidupan yang lain. Saya itu kan pernah ketemu sama petani yang bekerja buruh tani atau karyawan kasar-kasar ya itu ya. Itu kan mereka itu tidak pernah tidur siang tuh ya, seperti orang pada umumnya. Akhirnya mereka tetap bekerja pada siang hari. Lah Romo-Romo ini kan tugasnya misa, ya terus kemudian memberi sakramen, ya itu baik semua, tidak ada yang jelek, itu juga meneguhkan umat. Tetapi saya kepingin kalau gereja itu juga peka terhadap kebutuhan hidup, persoalan-persoalan yang lain. Maka saya kepingin ada sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun masyarakat itu mungkin berbeda-beda keyakinan. Tidak mungkin toh saya mengajak orang lain yang non-Katolik, ayo ikut doa bersama saya dalam gereja, tidak mungkin. Tetapi saya kan merenungkan ajaran Tuhan di gereja itu kan untuk semua orang harus dihadirkan kebaikan. Nah, lalu kalau saya hanya hidup untuk orang seiman saja, apa manfaatnya Tuhan yang saya imani? Maka saya ingin Tuhan yang saya imani itu juga menghadirkan kebaikan kepada semua orang. Bukan saya maksa orang mengikuti saya, tidak. Tapi paling tidak saya memberikan suatu kesaksian bahwa Tuhan yang saya imani itu baik untuk semua orang. Dan itu lalu kita mulai peka terhadap masalah-masalah lingkungan, masalah yang ada di ya masyarakat. Terlebih masalah yang merusak alam, merusak tanah pertanian, merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Dan di situ kita harus belajar supaya merasakan suka duka bagaimana hidup menjadi petani, jangan sampai kita mengkritik tanpa bukti, maka kita juga harus berjuang bagaimana menjadi petani. Suka dukanya. Mereka berbeda dengan saya tidak masalah, tetapi saya tetap merasa mereka saudara saya, mereka sahabat saya harus menghormati, bahkan saya harus belajar. Tetapi saya tetap konsisten bahwa yang saya pakai untuk bertani itu harus jalan Tuhan, supaya saya tidak membunuh dengan cara bertani itu, tidak mempraktekkan
ya budaya membunuh binatang-binatang, tetapi atau memusnahkan ya tanaman-tanaman sembarangan gitu, tidak. Tetap menghormati kehidupan yang lain, dan itu saya konsisten. Dan saya tidak merasa bahwa saya lebih baik dari mereka, tidak. Paling tidak saya menghadirkan suatu cara yang lain, yang mungkin orang lain belum menyadari. Ya tidak apa-apa, berbeda kan tidak apa-apa. Tetapi paling tidak kita mempunyai penglihatan yang macam-macam, siapa tahu suatu saat ada di antara petani itu saling belajar satu sama lain. Itu sebenarnya harapan saya terhadap gereja. Ayo buka gereja, jangan hanya seputar altar saja kita. Kita harus keluar, jadikan lingkungan ini juga altar kita. Altar maksudnya bertemu dengan Tuhan. Ya, tanah ini juga bait suci Tuhan, maka kita juga harus bertemu dengan Tuhan melalui mengolah tanah itu. Itu harapan saya seperti itu.